Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem lembaga yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 setelah amandemen. Nah, dapat teman-teman lihat dari skema yang ada di belakang saya ini. Nah, yang pertama itu adanya yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dan di sebelahnya lagi adanya eksekutif yang terdiri dari presiden. Yang selanjutnya yaitu legislatif yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Yang berikutnya yaitu eksaminatif yang terdiri dari BPK. Yang pertama yaitu MPR. MPR adalah lembaga tertinggi di dalam ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Nah, namun MPR ini bukan lembaga tinggi negara. Nah, MPR meliputi DPR 550 orang dan DPD 4 kali dari jumlah provinsi. Adapun tugas dan wewenang MPR yang pertama yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang. Nah, jadi MPR ini bisa mengubah undang-undang yang telah ada ataupun undang-undang yang baru dibuat oleh Presiden dan DPR dan MPR ini jugalah yang menetapkan undang-undang tersebut. Kedua, yaitu melantik presiden dan wakil presiden. Nah, yang ketiga yaitu dapat menghentikan presiden pada masa jabatan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang 1945. Yang kedua yaitu presiden. Presiden adalah nama jabatan kepala atau yang memimpin suatu negara republik. Nah, di Indonesia, presiden dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu yang dilakukan bersama-sama. Nah, adapun wewenang presiden di Indonesia yang pertama itu ialah membuat undang-undang bersama DPR. Nah, jadi undang-undang yang ditetapkan di Indonesia itu dibuat oleh presiden bersama dengan DPR yang selanjutnya akan disahkan oleh MPR. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah. Nah, jadi peraturan yang ada di Indonesia itu ditetapkan dan disahkan oleh presiden. Yang ketiga, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat. Nah, presiden inilah yang memegang kekuasaan tertinggi dari angkatan darat dan angkatan laut serta angkatan udara tersebut. Yang keempat yaitu menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian terhadap negara lain dengan persetujuan DPR. Nah, jadi yang dapat menyatakan perang, membuat perjanjian dan melakukan perdamaian antar negara itu hanyalah presiden, namun disetujui oleh DPR. Yang kelima yaitu mengangkat dan memberhentikan menteri. Nah, jadi presiden ini juga berwenang untuk mengangkat ataupun memberhentikan menteri. Selanjutnya yaitu memberi gelar dan memberi tanda jasa. Jadi yang memberi gelar atau memberi tanda jasa pahlawan itu diberikan oleh presiden. Yang ketujuh yaitu memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Nah, di sini amnesti ini ialah mengembalikan status seseorang yang tadinya dinyatakan bersalah padahal beliau tidak bersalah. Nah, maksudnya ialah jika seseorang terkena kasus dinyatakan bersalah namun padahal dia tidak bersalah. Nah, jadi presiden bisa mengembalikan status seseorang tersebut itu supaya dia tidak disalahkan. Adapun abolisi ini ialah menghentikan penyusunan suatu penyelesaian perkara di mana peradilan belum menjatuhkan keputusan terhadapnya. Nah, jadi seseorang yang tadinya dinyatakan bersalah padahal ia tidak bersalah. Jadi presiden bisa menghentikan penyelidikannya terhadap orang ini selagi peradilan belum menyatakan keputusan terhadap seseorang tersebut. Nah, ini juga melalui persetujuan DPR. Yang selanjutnya yaitu mengangkat dan menerima duta dan konsul. Nah, yang selanjutnya lagi yaitu mengajukan RUU APBN. Yang selanjutnya adalah DPR.
Nah, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, DPR ini memiliki fungsi legislasi, terus anggaran dan pengawasan. Nah, jadi DPR inilah yang mengatur anggaran dan pengawasan dana bantuan sosial. Contohnya. Nah, selanjutnya DPR ini memiliki hak interpelasi, terus hak angket, menyatakan pendapat, hak imunitas serta mengusulkan RUU. Nah, yang keempat yaitu BPAK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, BPAK ini merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, hasil pemeriksaan uang dari BPAK inilah yang akan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Nah, yang kelima yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi Indonesia. Nah, jadi yang memegang kekuasaan kehakiman atau yang menghakimi suatu masalah yaitu adalah Mahkamah Agung ini dan didampingi oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Agung membawahi peradilan di Indonesia, mengadili pada tingkat keasasi, dan Mahkamah Agung ini juga menguji perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Maksudnya ialah Mahkamah Agung inilah yang akan menguji atas undang-undang yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Presiden, DPR, dan MPR. Selanjutnya ialah Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Nah, wewenang Mahkamah Konstitusi ini adalah mengadili tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap UUD. Nah, jadi dia ini yang melakukan pengadilan tingkat pertama dan tingkat terakhir dalam suatu masalah yang akan diadili olehnya. Nah, yang selanjutnya itu memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Nah, yang berikutnya lagi yaitu memutuskan pembubaran parpol. Selanjutnya yaitu memutuskan perselisihan hasil pemilu. Jadi hasil pemilu yang mengalami perselisihan akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, yang selanjutnya itu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden. Maksudnya ialah jika DPR mengalami dugaan pelanggaran terhadap Presiden dan Wakil Presiden, maka hal ini akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, yang selanjutnya adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, DPD ini merupakan bagian dari MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Nah, DPD ini merupakan wakil-wakil dari setiap provinsi. Nah, anggota DPD ini berdomisili di daerah pemilihannya. Terus selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota Republik Indonesia. Nah, DPD ini juga berhak mengajukan rencana undang-undang dasar yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerahnya masing-masing. Nah, jadi DPD ini adalah satu wakil dari suatu provinsi yang untuk juga mengajukan undang-undang yang berkaitan dengan daerah mereka masing-masing, yang terciptanya kesejahteraan di daerah mereka masing-masing. Nah, rasanya cukup inilah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.